Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Al-hadis. Sahabat Muslim Channel yang saya cintai dan Allah muliakan, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas dan juga urusan kita, dalam setiap mengerjakan amalan ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan setiap bentuk amalan ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi poin nilai pahala kelak di akhir masa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Muslim Channel yang saya cintai dan Allah muliakan, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dan mendidik setiap hambanya yang beriman dan yang senantiasa melaksanakan amalan soleh di muka bumi ini, tidak hanya Allah berikan kemudahan saja dalam hal finansial, dalam bentuk harta, melainkan Allah juga memberikan setiap kesulitan yang merupakan ujian kepada seluruh umat manusia itu, agar manusia bersabar, agar manusia bersyukur, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ujiannya, agar manusia senantiasa berdoa kepada Allah, mengingat kepada Allah. Karena setiap bentuk ujian yang Allah berikan dalam bentuk kesulitan sekalipun, itu akan terdapat kemudahan di dalamnya. Sahabat Muslim Channel yang saya cintai dan Allah muliakan, banyaknya harta sudah selayaknya, sudah seharusnya kita membagikan harta atau sebagian harta kita untuk bersedekah, beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak sedikit umat Nabi Muhammad dalam keadaan susah, mereka tidak menutup kemungkinan untuk tetap beramal, bersedekah di jalan Allah, walaupun keadaan ekonomi mereka tidak seperti orang-orang yang berkecukupan. Karena kemuliaan setiap manusia itu bukanlah terletak kepada harta dan kekayaan, melainkan akhlak dan juga ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim yang saya cintai dan Allah muliakan, setiap ujian yang Allah berikan kepada hambanya, itu adalah ujian terpenting, proses terpenting agar umat Nabi Muhammad, hamba yang Allah cintai itu, senantiasa bersujud kepadanya, memohon, meminta pertolongan kepadanya, meminta kemudahan di dalam setiap urusannya. Karena setiap ujian itu adalah proses pembelajaran diri untuk menuju akhlakul karimah yang Allah didik, yang Allah bina untuk menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana di dalam satu riwayat, Rasulullah
itu sholat sampai telapak kakinya, pahanya itu bengkak. Lantas Siti Aisyah yang menjadi istrinya itu bertanya kepada Rasulullah selepas Rasulullah menunaikan sholat tersebut. Beliau berkata, "Wahai suamiku, kenapa engkau lakukan terus-terusan seperti itu?" Ibadah sholat maksudnya. Sampai telapak kakimu, pahamu terlihat membengkak. Maka seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Afala akunu abdan syakura." Tidaklah sepantasnya saya bersyukur kepada Allah atas setiap yang Allah berikan kepadaku. Padahal kalau seandainya kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sekali bermanusia yang telah Allah jamin surganya, yang telah Allah hapus segala bentuk kesalahan-kesalahannya. Tetapi Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melaksanakan amalan ibadah seperti halnya ibadah salat tahajud, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu menjadi hikmah, itu menjadi cerminan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita sebagai umat Islam. Dimanapun dan dalam kondisi apapun, ibadah itu harus tetap kita laksanakan, harus tetap kita kerjakan. Dan bahkan setiap amalan kemaslahatan, sebagaimana kita bersedekah, berkurban, berzakat, itu sudah menjadi ketentuan yang syar'i yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Karena dengan itu semua akan menunjukkan sifat takwa yang berada kepada dalam diri seseorang hamba. Dan bersama itu pula akan memperlihatkan siapakah hamba-hamba yang senantiasa bersyukur di dalam keadaan berkecukupan atau bahkan di dalam keadaan tersulit sekalipun. Maka dari itu, sahabat yang saya cintai dan Allah muliakan, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan tingkat keimanan kita, beramal soleh, bersedekah, zakat, dan berkurban, karena itu semua telah Allah perintahkan untuk seluruh umat Islam di penjuru dunia. Dan mudah-mudahan dengan setiap amalan tersebut yang kita kerjakan, yang kita lakukan, semoga kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa dan juga hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.